Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan bersihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah hidup yang memberi impak. Bagaimana hidup kita memberi impak kepada orang lain? Firman Tuhan dalam Markus 2 ayat 12 mengatakan, orang itu pun bangun, segera mengangkat tikarnya dan pergi keluar dari hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 hingga 12. Ini merupakan kisah di mana Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Nah, apa impak penyembuhan Yesus itu dalam hidup orang lumpuh tersebut? Ilustrasi. Dimanapun Yesus berada, dia selalu memberi perubahan. Kehadirannya bukan sekadar kehadiran secara fisikal, tetapi dia membawa berita dan kehendak Allah. Dia membawa kata-kata Allah yang kemudian dipraktikkan dalam perbuatannya. Yesus tidak pernah menolak kehadiran orang-orang yang sangat memerlukannya. Dimanapun Yesus berada, dia selalu membawa berita tentang pengampunan dosa dan menyampaikan firman kebenaran yang berasal dari Bapanya kepada orang lain. Tujuan kehadiran Yesus memang semata-mata melakukan kehendak Bapanya untuk mencari orang berdosa untuk diselamatkan. Sebaliknya, orang-orang juga datang kepada Yesus karena ingin mendengar kebenaran dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Yesus yang dahsyat, yang berbeza dengan guru-guru lain yang pernah ada. Kehadirannya menyatakan kehadiran Allah Bapa. Saudara, apa aplikasi renungan ini untuk kita? Sekarang ini, menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dunia ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tujuan hidup Kristus menjadi tujuan hidup kita di dunia ini. Dimanapun kita berada, seharusnya kehadiran kita menghasilkan perubahan-perubahan yang baik dari perkataan kita, cara pandang kita, dan cara kita melayani sesama. Mereka juga dapat merasakan kehadiran Tuhan. Jika kita tahu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, maka orang-orang di sekitar kita pasti akan menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, apakah kehadiran kita memberi impak perubahan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita? Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita untuk memenuhi panggilan Kristus, yaitu memberi impak yang baik, positif kepada setiap orang yang kita temui. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia baik. Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk memberi impak dalam hidup orang lain. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena memampukan kami untuk memberi impak yang positif, impak yang baik kepada orang lain di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.